أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk pada ayat 142 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Orang-orang yang bodoh dari manusia itu berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang membuat mereka itu berpaling dari kiblat yang sudah biasa mereka mengarah padanya. Ceritanya bahwa kiblat itu sebenarnya aslinya adalah menghadap ke Ka'bah. Kiblat itu aslinya Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia yaitu Ka'bah, gitu ya. Lalladzi bi Bakkah itu yang di Mekah. Nah, kemudian karena di Ka'bah itu banyak berhala-berhala, Allah Ta'ala memindahkan kiblat dari Mekah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang letaknya di Palestina. Siapa yang membangun? Ya Nabi Ibrahim. Yang membangun Masjidil Aqsa itu Nabi Ibrahim. Nah, begitu ya. Yang ini Ka'bah Nabi Ibrahim, Masjidil Aqsa juga Nabi Ibrahim yang membangun. Nah, lalu setelah sekian lama, bayangkan lama sekali jaraknya, Nabi melihat bahwa sebenarnya seharusnya kiblat itu ya Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Ka'bah. Setelah beliau tahu, ngerti bahwa kiblat sebenarnya itu adalah Ka'bah. Jadi beliau kalau sholat waktu di Mekah, beliau waktu sholat beliau meletakkan Ka'bah di depan beliau, menghadap ke Baitul Maqdis. Ka'bah di depan beliau menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Tapi waktu pindah ke Madinah tidak bisa karena Ka'bah di belakangnya, Baitul Maqdis di depannya. Gitu ya. Ka'bah di belakang, Baitul Maqdis di depannya. Dia tidak bisa menggabungkan dua kiblat ini. Gitu ya. Ya itu sekitar terjadi 1,5 tahun, 18 bulan begitu. Nah, lalu beliau akhirnya turun perintah dari Subhanahu wa Ta'ala untuk gitu ya, untuk berpindah dari Baitul Maqdis gitu ya, menuju kepada kiblat yang beliau sukai, yaitu Ka'bah di Makkah. Dan ini kata ulama adalah yang dihapuskan pertama kali dalam Al-Quran adalah perintah untuk menghadap ke kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Sebenarnya lalu pertanyaannya sekarang, mengapa ya kok waktu Nabi ke Madinah
Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memerintahkan menghadap ke Ka'bah, tidak. Tapi Allah taala berikan kesempatan kepada Nabi untuk mengharap kepada Allah taala. Nah, gitu ya. Untuk mengharap kepada Subhanahu wa taala. Andai kan beliau pindah ke Madinah, langsung Allah taala perintahkan sekarang ke Ka'bah, tidak terasa istimewa. Tidak terasa istimewa, biasa saja. Tapi Allah taala berikan kesempatan, waktu, gitu ya, sekitar 1,5 tahun, gitu ya, untuk terus beliau bersabar menghadap ke Baitul Maqdis sambil beliau selalu mengadah tangannya ke langit, melihat ke langit beliau. Gini, kapan ya Allah taala memindahkan kiblatnya orang Islam ini ke kiblat yang sebenarnya itu Ka'bah, kapan? Nah, itu pertama. Kedua, dengan adanya menghadap ke Baitul Maqdis, orang Yahudi ada harapan buat mereka, ada harapan, gitu ya, nantinya suatu saat Nabi akan masuk ke agama mereka, ada harapan buat mereka, gitu ya. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, kelihatan. Apa kata mereka? Ayat 142, sayaqulus sufaha minan nas. Orang-orang yang bodoh. Safa itu artinya ringan. Kenapa Allah Ta'ala tidak mengatakan az-zalimun, al-kafirun? Kan memang mereka orang kafir, mereka orang zalim. Kenapa kok tidak dikatakan zalim, kafir, tapi dikatakan bodoh? Kalau kita misalnya berbuat sesuatu misalnya, lalu ada orang berkata Anda ini zalim, Anda ini salah, ya itu kan persepsi Anda itu. Anda mengatakan saya itu salah, zalim, itu persepsi Anda. Tapi kalau ada orang mengatakan kita bodoh, lah, gitu ya, misalnya istri kita mengatakan bodoh, gitu ya, ini kopi bisa naik. Gitu ya. Kalau Anda zalim, salah, ya biarkan aja, gitu ya. Buat apa saya pikirkan? Tapi kalau dibilang bodoh, gitu ya, bodoh itu berat loh ya, gitu ya, bodoh itu berat. Bodoh itu orang, saya beritahu ya, orang bisa mikir. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Kalian jangan memberikan harta kepada as-sufaha, orang yang tidak bisa mikir. Gitu ya. Orang yang belum bisa mikir, tidak bisa memahami nilainya uang, menggunakan uang, jangan diberikan kepada mereka harta warisnya. Ada anak misalnya umur 11 tahun, orang tuanya meninggal, mewarisi pabrik misalnya. Lah, ini ya, kamu sebak ke notaris, lah, kamu terima pabrik ya. Loh, tidak bisa. Ya benar. Nah, Allah mengatakan jangan. Mereka itu sufaha. Jangan diberikan harta kepada mereka lah. Nah, kita yang sudah dewasa, kalau dikatakan safi, ringan kepala kita lah, gitu ya, tidak boleh sekolah kita, tidak boleh kuliah kita itu. Nah, lain dengan zalim, nah, lain, gitu ya. Saya mencuri uang untuk sekolah misalnya, nah, salah saya mencuri uang untuk sekolah itu salah, tapi saya pintar. Nah, tapi kalau safi, gitu ya, yang menerima bilang Anda ini tidak bisa sekolah, kecerdasannya Anda di bawah rata-rata, gitu ya. Yang meluluskan Anda SD itu salah. Nah, mestinya Anda tidak lulus SD mestinya. Nah, tidak bisa. Kok bisa sampai SMA bagaimana? Anda beli ijazah rupanya. Tidak mungkin misalnya begitu. Lain dengan zalim. Misalnya ada perampok mau kuliah, silahkan. Ya, gitu, kampus tidak akan pusing. Yang penting dia bayar selesai. Gitu. Tapi kalau ada anak kecil misalnya, orang dewasa beli pukul besi misalnya, silahkan. Mau dipakai mukul orang silahkan, mau beli pisau silahkan. Tapi kalau anak kecil beli pisau, oh jangan, tidak boleh. Beli roti saja, beli es krim tidak boleh beli pisau, pukul besi tidak boleh. Meskipun dia menggunakannya dengan benar. Anak kecil mau disuruh orang tuanya, tolong belikan pisau ya, belikan pukul besi ya, begitu ya, beli dia, bawa uangnya, yang jual loh, kamu tidak boleh beli ini,
berbahaya. Saya disuruh orang tua saya, orang tuamu suruh ke sini. Begitu ya. Saya salah memberikan ini kepada Anda. Kamu ini safih, ringan lah. Allah Ta'ala mengatakan mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi yang menghina, menyalahkan engkau ya Rasulullah, sufaha, orang-orang yang akalnya itu ringan. Gitu ya. Mereka itu tidak bisa memikirkan bahwa kiblat yang sebenarnya itu Ka'bah. Mestinya yang tahu itu ya Yahudi dan Nasara, sudah lebih tahu mereka dari Nabi. Tapi setelah mereka tahu, malah mereka menikmati. Ya, mereka menikmati kesalahan yang terjadi, bahwa kiblat yang sebenarnya itu Ka'bah. Nah, gitu, kesalahan yang terjadi bahwa kiblat yang sebenarnya itu Ka'bah. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa kok bukan Allah Ta'ala langsung yang memutuskan, kok Allah Ta'ala masih menunggu? Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mau memberikan kesempatan kepada Nabi SAW bahwa beliau punya perhatian terhadap masalah ini. Andaikan yang memutuskan Allah Ta'ala, ayo langsung pindah, biasa saja. Tapi karena Allah Ta'ala memberikan kesempatan nabinya untuk meminta, lah lihat, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita semua, lihat, Nabi itu ada concern, perhatian kepada kita bahwa kiblat yang sebenarnya itu Ka'bah lah, agar nama Nabi pun juga ikut terangkat dalam masalah ini. Gitu ya. Jadi bukan ini dari Nabi, kalau Nabi tidak berdoa tidak pindah kiblatnya, tidak. Sudah Allah Taala sudah memindah, tapi memberikan kesempatan. Sama dengan misalnya begini, misalnya ada orang sakit misalnya. Lalu saya berkata kepada dia, Anda minum ini, biasanya sembuh, insya Allah sembuh. Sembuh orang itu tadi. Gitu ya, kita ikut urun, kita ikut andil di dalam kesembuhan orang tadi. Padahal Allah Ta'ala bisa menyembuhkan dia tanpa kita, bisa sembuh dengan sendirinya, bisa lah. Atau misalnya ada orang gitu ya, ada orang butuh makanan misalnya, saya beri makanan dia. Apa Allah Ta'ala tidak bisa ngasih makanannya? Dia bisa, begitu ya. Atau misalnya ada orang tidak punya pekerjaan, saya ajari ya, Anda kerjakan ini ya, begini. Dia ngerjakan apa yang saya ajarkan, akhirnya dia jadi orang kaya. Nah, kita turut andil di situ. Nah, atau ada orang tidak bisa sholat, saya ajari dia. Apa kira-kira mungkin apa enggak? Orang tadi ngerti sholat tanpa saya, bisa, kenapa? Tidak harus ada, kita ada. Nah, mungkin dia belajar sendiri, gitu ya. Dia belajar sendiri, dia lihat orang sholat dan sebagainya, sholat ya. Tapi kita dapat pahala. Baca Al-Quran kita ajarkan. Mungkin dia bisa baca sendiri dari mendengar saja, dia bisa pintar Al-Quran tanpa perlu belajar dia. Nah, tapi karena kita yang mengajarkan, yang memberitahu, orang tadi setiap kali dia sholat baca Al-Quran, begitu ya, dan sebagainya tadi, kita dapat pahala. Ini pentingnya kita berbuat. Hidup ini berbuat, buat orang lain, bukan untuk kita saja. Kita berbuat untuk orang lain itu sebenarnya untuk kita, gitu ya. Kita berbuat untuk orang lain sebenarnya untuk kita. Kita berbuat untuk orang lain sebenarnya untuk kita. Nah, misalnya Nabi SAW bersabda yang maknanya bahwa siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, pahalanya sama dengan dia berpuasa. Lo bayangkan, hanya memberi makan saja pahalanya jadi 2. Kalau 1 yang kasih makan, kalau 10, 100, 1000 orang setiap hari, bayangkan. Memberi makan orang berbuka puasa di bulan Ramadan misalnya setiap hari, atau di hari-hari biasa dia memberi makan, gitu ya, memberi makan orang 10 loh, dapat pahala banyak dia, sama dengan orang yang berpuasa loh. Begitu ya. Ini pentingnya kita itu andil di dalam berbuat baik. Nah, jangan kita mengurangi, membatasi kemampuan kita, akhirnya pahala yang kita miliki terbatas. Lihat Nabi SAW, beliau berdoa, berharap semoga Allah Ta'ala memindahkan kiblat tadi kembali kepada kiblat yang aslinya. Baik, saya lanjutkan. Allah Ta'ala mengatakan, Kulillahil masyriku wal maghrib. Miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu timur dan barat. Mau menghadap ke barat, ya Allah Ta'ala ada di situ. Ke timur, ya Allah Ta'ala ada di situ. Utara, selatan, ya sama saja. Nah, mau kemana saja kita menghadap, kita dapati Allah Ta'ala. Begitu ya. Yang penting itu bukan soal Allah Ta'ala berada di kanan atau di kiri. Nah, gitu ya. Tapi Allah Ta'ala itu berada di arsy,
di tempatnya di langit. Nah, gitu. Yang kiblat kita disatukan oleh Ta'ala. Bayangkan kalau misalnya kiblat itu tidak ada, nah, apa yang terjadi? Masuk masjid tidak ada kiblatnya. Nah, imamnya ngadep sana, makmumnya ngadep sana. Nah, setiap kali sholat berkelahi. Ini ngadep sana, ya ini ngadep sana, rame. Tapi karena satu kiblatnya, nah, begitu. Lalu bagaimana kiblat orang yang di Mekah? Nah, di Mekah menghadap ke Masjidil Haram. Kiblatnya orang yang di Mekah ke Masjidil Haram dia, karena dia tidak kelihatan kiblat. Nah, begitu. Saya lanjutkan. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, gitu ya, ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang membawa kepada keridhaannya. Pemindahan kiblat ini terjadi sekitar tahun kedua Hijriah, sekitar, ya, ada yang mengatakan Rajab, ada yang mengatakan itu Sya'ban. Nah, gitu ya. Itulah yang terjadi. Baik, saya lanjutkan. Ya. Di mana ceritanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat beliau itu, gitu ya, selalu menghadap ke langit. Allah Ta'ala katakan nanti pada ayat selanjutnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sudah melihat engkau ya Rasulullah selalu ke langit. Sekarang kamu silahkan menghadap ke kiblat yang kamu suka, yaitu Masjidil Haram. Nah, ceritanya suatu kali ada suatu daerah, nah, gitu ya, yang mereka itu sholat suatu masjid ini, ya. Mereka tidak tahu bahwa ada berita terkait pemindahan kiblat. Nah, mereka pada mulanya mereka itu menghadap ke Masjidil Aqsa pada 2 rakaat pertama. Lalu datang orang memberitahu, "Wahai jamaah, sekarang ini kiblatnya sudah pindah ke Ka'bah." Nah, di tengah-tengah sholat mereka berpaling dari timur ke barat, di mana orang laki menempati posisinya orang perempuan menempati posisinya orang laki. Tidak ada suara sama sekali, tidak ada keramaian, keributan. Nah, tidak ada. Bukan lalu sebentar, selesai dulu sholatnya, lalu ditanya, kamu dari mana? Dari Madinah. Oh, nanti kita kirim tim investigasi untuk memastikan bahwa ini benar. Tidak ada. Ya sudah. Masjid tadi dinamakan Masjid Qiblatain. Nah, masjid 2 kiblat. Itu Masjid Bani Salimah. Karena mereka yang sebelumnya menghadap ke timur, menghadap ke barat tanpa ada suara. Nah, begitu ya. Yang laki menempati tempat yang perempuan, dan begitu sebaliknya. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji mereka ini. Saya lanjutkan. Nah, oleh karenanya, karena mereka itu orang yang begitu, ayat 143, qad nara taqal wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Karena mereka ini, gitu ya, tidak mempermasalahkan perpindahan dari Ka'bah, gitu ya, ke Baitul Maqdis dan sebaliknya, maka sudah sepantasnya Allah Ta'ala menjadikan kalian, kata Allah Ta'ala, ummatan wasata, umat yang adil. Wasat itu di tengah-tengah. Wasat itu di tengah-tengah. Begitu artinya adil. Gitu ya. Adil itu artinya melihat semuanya itu dalam keadaan yang benar. Nah, bukan lalu, oh saya condong kepada ini, jadi saya bela ini. Saya condong kepada ini, saya bela ini. Tidak boleh. Nah, gitu. Harus wasat di tengah-tengah. Untuk apa? Litakunu syuhada 'alan nas. Bayangkan, kita itu oleh Subhanahu wa Ta'ala diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala dengan pertama dijadikan sebagai umat yang adil. Nah, bayangkan, itu istimewa loh ya. Allah Ta'ala tidak mengatakan umat sebelumnya sebagai wasaton, tidak. Mengapa? Karena pada akhirnya
umat yang sebelumnya bukan syuhada, bukan para saksi. Nah, kalau kita tidak, gitu ya. Kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang sebagai saksi. Ya, gitu ya. Saksi untuk siapa? Saksi untuk manusia. Litakunu syuhada 'alan nas. Saksi buat seluruh manusia. Kenapa? Karena nanti para nabi ditanya oleh Allah Ta'ala, wahai Nabi Nuh, kamu sudah menyampaikan risalahmu? Sudah ya Allah. Umatnya ditanya, sudah menyampaikan Nabi Nuh? Belum. Siapa wahai Nabi Nuh saksimu? Umatnya Muhammad. Begitu juga para nabi selanjutnya. Nah, jadi kita diistimewakan Allah Subhanahu wa taala sebagai, gitu ya, sebagai umat yang bersaksi atas seluruh umat. Bayangkan, artinya seluruh nabi itu bergantung pada kita. Seluruh nabi bergantung pada kita. Nah, gitu ya. Dan kita juga, gitu ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi buat sesama kita. Nah, misalnya suatu kali jenazah, lalu ada orang-orang yang memujinya, gitu ya. Nabi bersabda wajabat. Lalu ada lagi jenazah lewat, orang-orang menghina jenazah ini. Nabi bersabda wajabat. Terkabul artinya. Allah bertanya, ya Rasulullah, waktu jenazah lewat tadi pertama orang-orang memujinya kamu katakan wajabat. Yang kedua orang-orang menghinanya kamu katakan wajabat, terkabul. Apa kata beliau? Yang maknanya orang yang kalian puji pantas man asnaitum, gitu ya, khairan wajabat ahlul jannah. Wa man asnaitum syarran wajabat ahlun nar. Orang yang kalian puji pantas masuk surga. Orang yang kalian hina pantas masuk neraka. Antum syuhada Allah fil ardi. Antum syuhada Allah fil ardi. Antum syuhada Allah fil ardi. Kalian adalah saksi yang Allah Ta'ala di muka bumi ini. Begitu ya, hati-hati. Nah, begitu ya, jangan sampai kita itu disebut kejelekan oleh orang. Atau mungkin ya, waktu kita meninggal misalnya tidak, orang menghina, tidak mengkritik, tidak boleh, salah katanya. Orang memuji, yang dipuji apanya? Begitu ya, yang dipuji apanya? Lain kalau orang ini dulu suka memberi makan orang. Nah, orang berbuka dia ngasih makan, banyak ngasih makannya, bukan sak kresek begini. Begitu ya. Kalau gedang goreng sak kresek ini tidak bisa. Begitu ya. Tapi kalau wah ngasih makan banyak, begitu ya, kotak-kotakan banyak lah, di mana-mana lah. Begitu ya, di mana-mana memberi makan dia. Nah, memberi makan sana sini, memberi makan saja. Atau mungkin membangun masjid misalnya. Gitu ya, orang ini dulu bangun masjid begini-begini. Atau mendorong orang menghafal Al-Quran misalnya. Orang mengenang dia sebagai orang yang berbuat untuk masyarakat loh, begitu. Nah, dikenang. Jadi jenazahnya itu, gitu ya, banyak yang muji. Gitu ya. Inilah yang perlu kita fahami, yang perlu kita sadari bahwa kita itu perlu pahala. Yang nanti pahala itu, gitu ya, yang nanti pahala itu akan kita butuhkan waktu kita masuk ke dalam kuburan. Nah, baru kita rasakan, oh iya ya, kalau kita punya kebaikan yang banyak, oleh Allah Ta'ala diperlihatkan surga siang dan malam. Begitu ya, kalau kebaikan kita itu banyak, oleh Allah Ta'ala diperlihatkan surga siang dan malam. Nah, lihat surga. Mau enggak kita melihat neraka siang dan malam? Oh, enggak mau lah, iya. Kalau kita kepingin lihat surga siang dan malam, bayarnya banyak bayarnya. Sedekah, gitu ya, sana sini. Nanti di hari kiamat, nah, gitu ya, Nabi mengatakan, SAW mengatakan, orang beriman itu tahta dilali shadaqatihi yaumal qiyamah, di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat nanti. Begitu, di hari di mana yaumal la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Orang beriman di bawah naungannya sedekahnya, tidak bisa dipakai orang lain, satu orang satu naungan. Begitu, ini yang harus kita pahami. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida, dan Rasulullah SAW juga sebagai saksi bahwa dia sudah menyampaikan
gitu ya, menyampaikan risalahnya kepada kita, gitu ya, bahwa Nabi itu menyatakan bahwa mereka ini sudah saya berikan ya Allah risalah saya lah. Makanya Nabi bertanya pada waktu haji wada, beliau bertanya kepada sahabat yang hadir ribuan orang, begitu ya, Allah qad ballagtu, sudah saya sampaikan, sudah Rasulullah. Allahumma syahid, tangannya begini, Allahumma syahid ya Allah, Allahumma syahid ya Allah. Nah, 3 kali. La'alli la'alqakum ba'da min hadza. Mungkin saya tahun depan tidak ketemu kalian lagi. Itu sabda, saya tidak ketemu kalian tahun depan. Begitu ya. Sambil mengatakan Allahumma syahid ya Allah. Tolong lihat, sudah saya sampaikan. Begitu ya. Tahun depan saya tidak ketemu kalian lagi sudah. Nah, begitu ya. Itulah begitu beratnya tugas sebagai nabi. Nabi minta kepastian. Gitu ya. Sudah saya sampaikan tak? Sudahlah. Saya tidak ketemu kalian tahun depan. Nah, gitu ya. Berapa bulan saja kemudian beliau meninggal dunia lah. Begitu. Jadi berat, gitu ya. Berat tugasnya Nabi SAW itulah. Begitu. Selanjutnya ada ayat selanjutnya. Masih 143. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan kami menjadikan kiblat yang kau sukai ya Rasul, yaitu Ka'bah, illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibihi. Gitu ya. Kami jadikan semacam itu agar kami tahu kata Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Agar kami ini tahu bahwa gitu ya, siapa yang ikuti Nabi. Gitu ya. Jadi bukan masalah sesuatu yang sulit, tidak sulit. Kalau Nabi mau ke barat saya ikuti, ke timur saya ikuti. Sahabat satu kali Nabi SAW beliau sholat, lalu beliau membuka sandalnya. Beliau buka sandalnya. Artinya sahabat membuka sandalnya semua. Nabi tanya sudah sholat, kalian itu kenapa kau buka sandal? Loh, lah kami melihat engkau buka sandal Rasulullah. Saya itu waktu sholat diberitahu oleh malaikat ada kotoran pada sandal saya. Saya buka loh, lihat sahabat. Nabi buka sandal semua mereka tanpa tahu. Tanpa tahu, begitu ada sebabnya. Begitu juga waktu Nabi SAW beliau memintakan ampun untuk ibu beliau dan itu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, beliau menangis, sahabat ikut menangis. Begitu ya, sahabat ikut menangis. Jadi bukan itu kan urusan pribadi. Tidak. Nabi nangis, sahabat ikut nangis. Nabi melepaskan sandal, sahabat ikut sandal. Jadi semua yang beliau kerjakan itu gitu ya, diikuti oleh sahabat. Terperinci. Hal-hal yang kecil itu dilihat dan ditiru oleh sahabat, karena memang mereka kepingin diri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di sini Allah Taala mengatakan wa in kana lakabira. Gitu ya. Perpindahan kiblat itu berat. Begitu ya. Buat orang yang tidak beriman berat. Illa 'alal ladzina hadallah. Kecuali orang yang kasih petunjuk Allah Taala, tidak ada masalah. Allah Taala memindah kiblat kemana, tidak ada masalah. Gitu ya. Itu tidak ada masalah lah, gitu ya. Tidak ada masalah. Semua itu gampang, gitu ya. Yang penting ikuti Nabi lah. Saat Nabi SAW waktu beliau mau berangkat menghadapi pasukannya Abu Jahal perang Badar, padahal maksudnya yang mau dihadapi kafilahnya Abu Sufyan dagang, sekarang berbalik jadi menghadapi pasukan Abu Jahal. Dia bertanya kepada sahabat Abu Bakar, Umar, tentu mereka menyetujui. Lalu Miqdad Ibnu Aswad berkata, ya Rasulullah, kalau kamu mengajak kami ke Barqil Ghamad, tempat yang sangat jauh, kami ikuti. Kami bukan, jangan sampai kami seperti umatnya Nabi Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kamu berangkat dengan Tuhanmu ya Allah, ya Rasulullah, kami tunggu di sini. Tidak, kami tidak seperti Bani Israel. Kemana pun kamu berangkat kami ikuti. Nah, begitu. Itu ittiba namanya. Nah, begitu. Jadi jangan orang lalu menyandingkan sunnahnya Rasulullah SAW dengan perbuatannya manusia. Tidak benar, tidak boleh. Ini istimewa sunnah Rasulullah SAW ini.
Di sini ada Allah Rasulullah di sini. Lah di sini ada apa ini? Perbuatannya manusia. Loh, ini kan baik, saya tanya. Ini siapa yang ngasih contoh perbuatan ini? Nah, begitu ya. Ini ngasih contoh siapa? Nah, tidak boleh. Ini perbuatannya Nabi. Lah, ini perbuatannya Nabi. Saya jual baju misalnya, merek saya misalnya. Atau merek terkenal. Tiba-tiba waktu pengiriman baju tadi saya sisipkan merek lain. Loh, ini kok ada merek lain katanya orangnya. Ini sama-sama bajunya kok. Loh, ya lain. Nah, begitu ya, saya ngirim barang, saya sisipkan merek lain. Sepatu merek lain saya sisipkan. Ini kan kurang, jadi saya tambah. Udah boleh. Nah, tidak bisa. Saya jual roti misalnya, makanan. Nah, begitu ya. Saya jual makanan, begitu ya, rawon. Tiba-tiba habis. Saya ambilkan dari warung sebelah ya. Loh, ya lain. Nah, tidak bisa. Begitu ya, saya ambilkan dari warung sebelah ya, sama rawonnya kok, sama sotonya kok. Ya tidak bisa. Tidak bisa lah, barangnya lain. Jangan kita menyisipkan pada perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi SAW dengan perbuatan orang lain. Kita tidak sama. Kalau kita berbuat begitu, berarti kita menyamakan Nabi dengan manusia biasa. Tidak boleh lah. Untuk apa? Untuk apa? Kita menghina Nabi itu untuk apa? Tidak boleh lah. Lihat sahabat. Begitu pindah dalam satu sholat mereka langsung berpindah. Begitu ya, baik. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Ta'ala tidak meremehkan perbuatan kalian yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis. Tidak ada apa-apa. Itu kan memang Allah Ta'ala perintahkan, ya sudah diikuti saja. Allah Ta'ala tidak meremehkan. Baik. Innallaha binnasi la raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu gitu ya, kepada manusia itu raufur rahim, sangat-sangat penyayang. Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat penyayang. Ada sebuah hadis gitu ya, bahwa suatu kali Rasulullah SAW melihat ada seorang tawanan yang terpisah dengan bayinya, dengan anak yang masih kecil. Lalu dia gitu ya, mencari-cari bayinya dia. Gitu ya. Waktu dia menemukan bayinya, anak masih kecil tadi, gitu ya, langsung diambil, disusui sama dia. Itu dilihat oleh sahabat. Beliau bersabda, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar." Gitu ya. Wa hiya taqdiru alla tatrahu. Apakah kira-kira menurut kalian orang perempuan ini akan melemparkan bayinya ke api, gitu ya, di mana dia bisa tidak melemparkannya? Oh ya tidak Rasulullah, kata yang sahabat. Fallahi, demi Allah Ta'ala, lallahu arhamu bi'ibadih min hadhihi biwaladihi. Allah Ta'ala lebih mencintai kalian gitu ya, daripada ibu ini pada anaknya. Allah Ta'ala lebih mencintai kalian daripada ibu ini pada anaknya. Ibu ini kan menyusui waktu masih kecil, lucu. Nah, begitu ya, lucu. Andaikan kita itu semua punya foto yang kita masih bayi, Anda lucu ya masih kecil ya dulu ya. Oh lihat, waktu bayi lucu loh Anda ini dulu. Waktu SD, lucu ya. Wah, umur 20 ganteng loh Anda ini dulu ya. Nah, sekarang umur 50, 60 ya tidak tahu ya. Saya tidak bisa ngasih komentar. Tanya istrinya saja lah. Begitu ya. Tapi masih kecil lucu. Waktu masih bayi lucu lah. Masa keluar ada jenggotnya begini? Ya tidak mungkin. Keluar ada jenggotnya. Ya, tidak mungkin, lucu. Tentu dibanggakan oleh orang tuanya, dicintai. Tapi waktu sudah dewasa, sudah mulai berani melawan lah. Bagaimana? Apakah orang tua masih ridho? Belum tentu. Waktu masih kecil ya semua orang ridho pada anaknya. Waktu sudah dewasa, waktu durhaka, ridho? Ya tidak bisa. Tidak ridho dia. Begitu. Allah Ta'ala tidak. Waktu kita melawan Allah Ta'ala, masih dikasih umur kita, masih dikasih rezeki Allah Ta'ala. Melawan, rezekinya datang, bayangkan. Waktu melawan, rezekinya datang. Ya sehat, ya makanan, ya tidak kena COVID. Begitu, lengkap. Ya, sehat, aman, ada makanan. Padahal ya tidak sholat, begitu ya, menghina Allah Ta'ala atau bahkan murtad, ya tetap hidup, ada rezekinya, sehat, aman dan sebagainya. Kalau manusia tidak bisa, seorang ibu melihat anak yang durhaka, dia jadi itu. Allah Ta'ala tetap masih kesempatan. Begitu. Oleh karenanya orang beriman itu pintar. Dia, gitu ya, dia selalu, gitu ya,
mencari rahmatnya Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya mengerjakan semua perbuatan dalam konteks mencari ridhonya Allah Ta'ala. Kalau mulai dari jihad yang besar, ibadah yang setiap hari, begitu ya, sampai pada sedekah, sampai menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada seorang, gitu ya, ada seorang memberi minum anjing yang kehausan, gitu ya. Anjing ini kasihan ya, dia dari bawah, sumurnya di bawah, sumurnya di bawah, harus turun begini, minum dia. Setelah minum naik dia, sampai di atas ada anjing. Bukan dia bilang, ya anjing kamu turun ya, saya tadi turun. Gitu ya, saya turun tadi, kamu turun tidak? Dia turun dengan sepatunya, dia ambil air tadi diberikan kepada anjing tadi. Allah Ta'ala berterima kasih kepada orang inilah. Banyak perbuatan baik yang kita kerjakan yang mungkin kita lupa, Allah Ta'ala tidak lupa. Oleh karenanya hendaknya kita itu yang banyak-banyak berbuat baik, khususnya perbuatan yang tidak diketahui orang. Saya ulangi lagi ayat yang sudah saya baca minggu lalu, in tubdus shadaqat fa ni'mahin. Kalau kalian menampakkan sedekah ya tidak apa-apa, bagus. Gitu ya, bangun masjid, gitu ya, bangun sekolah ya kelihatan tentunya, beli tanah, bangun ya kelihatan. Wa in tukhfuha, gitu ya, wa tu'tuhal fuqara, kalian sembunyikan, kalian bagikan fuqara, fa huwa khairun lakum, itu lebih baik. Gitu ya, perbuatan yang tersembunyi itu disukai oleh Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang mengatakan sedekah sir, gitu ya, tudfi'u ghadaballah. Sedekah sir itu yang tidak tahu orang lain mematikan murkanya Allah Ta'ala. Sedekah itu saja sudah mematikan murkanya Allah Ta'ala, apalagi tidak kelihatan. Bayangkan, begitu istimewa sekali ini. Gitu ya. Oleh karenanya kita hendaknya kita dalam hidup yang banyak-banyak, yang pandai-pandai mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal soleh. Saya ingatkan ayat 144. Qarnara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat ya Rasulullah, kamu selalu ke langit. Kami tahu. Bukan tidak tahu, kami tahu. Gitu ya. Kami tahu, artinya kamu mengharap ya Rasulullah, kami tahu. Begitu ya. Kalau kita itu mengharap pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu tahu Allah Ta'ala itu apa yang dalam hati kita, gitu ya. Alim bi dzati sudur, Allah Ta'ala itu tahu hati kita lah. Harapan itu penting. Jangan kita sekali-kali mengandalkan amal soleh kita, jangan. Perbuatan kita kalau mau ditukar surga tidak bisa. Begitu ya. Yang bisa membuat kita masuk surga itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kalian yang diselamatkan oleh amalnya. Wala anta Rasulullah, wala anak saya juga. Gitu ya. Illa ayatamanil bi rahmati wa fadli. Kecuali Allah telah membungkusnya dengan rahmat dan fadilahnya lah. Jadi kita katanya fastabiqul khairat. Yang banyak-banyak berlomba-lomba berbuat baik. Betul. Semakin orang itu banyak berbuat baik, itu tandanya semakin besar keinginannya mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi ukuran kebaikan yang orang itu kerjakan, begitu ya, itu merupakan tanda bahwa dia sejalan dengan keinginannya dapat rahmat Allah Ta'ala. Jangan kita, gitu ya, menunggu orang lain, jangan. Allah mengatakan wasari'u, bukan asri'u, tidak. Asri'u itu, gitu ya, saya mempercepat. Tapi kalau sari'u, saya mempercepat lebih cepat dari orang lain. Saling. Makanya dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba loh. Saya ini tidak punya saingan yang berbuat cuma saya, ya biarkan saja. Kok cari contoh? Tidak perlu cari contoh. Jadikan kita dicontoh orang. Sudah saya kerjakan, tidak ada yang nyontoh, ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Saya memberi makan orang, tidak ada yang ngasih, ya tidak apa-apa. Begitu ya. Besarnya rahmat Allah Ta'ala itu ditunjukkan dengan besarnya amal perbuatan kita. Besarnya perbuatan kita itu menunjukkan besarnya rahmat Allah pada kita. Oleh karenanya yang gampang saja, usah sedekah, gitu ya. Zikir misalnya, zikir. Kenapa saya berzikir? Kenapa kita berzikir? Ya, saya berzikir, gitu ya. Saya itu berzikir, gitu ya, bukan sekedar ingat Allah Ta'ala, tapi saya itu berzikir karena saya memuliakan Allah Ta'ala. Oh begitu, jadi dimuliakan kita oleh Allah Ta'ala. Begitu. Berzikir itu tidak biasa, istimewa loh zikir itu. Kalau kita itu berzikir, sebenarnya kita itu lagi
sedang dimuliakan Allah Ta'ala. Mengapa? Man zakartu gitu ya, fi nafsi, zakartu fi nafsi. Siapa yang mengingat saya pada dirinya, saya ingat dia pada dirinya. Sendirian dia ingat Allah Ta'ala. Tetapi man zakartuhu, man zakaroni fi malain. Nah, siapa yang ingat Allah Ta'ala, mengingat saya di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah orang yang lupa, dia ingat Allah Ta'ala. Zakartu fi malain khairan minhum. Khairan minhum. Saya mengingat dia di tengah-tengah komunitas yang lebih baik dari mereka. Siapa? Malaikat. Malaikat. Ini loh, ada orang ingat sama saya lah. Di tengah-tengah komunitas yang lupa, dia ingat sama saya lah. Begitu. Jadi kan kita menjadi istimewa karena kita diistimewakan Allah Ta'ala. Apa tandanya? Zikir loh. Begitu. Begitu ya. Saya kasih contoh. Misalnya, ini bedanya zikir dan sedekah. Misalnya ada seorang misalnya, dia kirim uang pada ibunya, kirim uang. Tapi tidak pernah ketemu ibunya, dia kirim saja. Mana lebih baik? Antara dia dan orang yang ketemu ibunya setiap hari, tapi tidak punya uang dia. Begitu ya. Ibunya lebih senang daripada dia. Begitu ya. Ini anak yang meridhoi, ini yang saya cintai. Setiap hari ketemu saya dia, tidak punya uang, tidak ada uang, tapi ketemu ibunya dia. Begitu ya. Bukan lalu kan sudah saya kasih uang ibu saya itu, minta apa lagi? Begitu ya. Minta apa lagi? Tidak, saya ketemu dia. Bu, saya tidak punya uang, Bu. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi ketemu, kerja. Begitu ya. Bukan lalu apa itu? Nanti saja Idul Fitri. Saya ketemu Idul Fitri kan sudah cukup. Tidak. Ibu itu tidak perlu uang kita. Perlu kita ketemu. Perlu kita duduk bersama. Gitu ya. Perlu kita ajak ngomong dia. Allah juga begitu. Allah Ta'ala tidak usah kita berbangga dengan sedekah. Tidak perlu. Begitu ya. Oh, saya kan sudah sedekah. Saya sudah begini, tidak. Allah Ta'ala minta kita mengingat dia. Nah, supaya kita diingat oleh Allah Ta'ala. Loh, itu yang kita butuhkan. Begitu ya. Allah Ta'ala minta kita mengingat dia. Gitu ya. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, diberi rezeki untuk bersyukur agar kita ingat pada dia. Loh. Sadarilah nikmat Allah Ta'ala. Gitu ya. Sadarilah nikmat Allah Ta'ala. Gitu ya. Dibuktikan dengan mengingat namanya, menyebut namanya lah. Begitu loh. Manusia saja merasa mulia dengan kita ingat. Gitu ya. Apa kucing, kita punya kucing, kalau kita sambut gitu ya, kita beri makan langsung begini, merasa mulia dia, binatang ini, apalagi manusia, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Begitu loh. Jangan kita lalu tidak mau ingat Allah Ta'ala, berarti kita meremehkan Allah Ta'ala, diremehkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita minta pertolongan, tidak gampang lah. Jangan gitu ya. Sedikit lagi. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Sekarang kata Allah Ta'ala, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Gitu ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada, arahkan ke Masjidil Haram. Itu syarat salat. Salat itu harus tahu kiblatnya di mana, syarat. Kalau rukun di dalam salat. Kalau syarat tahu waktunya sudah masuk, kiblatnya sudah tahu, bersih pakaian dan tempat, bersih badan, pakaian dan tempat, begitu ya, menghadap kiblat. Itu syarat-syarat salat. Begitu ya. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna al-haqqa min rabbihim. Allah Ta'ala ngasih tahu ya Rasulullah. Mereka itu tahu, ngerti. Kalau yang betul itu Ka'bah itu ngerti mereka. Mereka itu tahu, Yahudi, Nasara itu tahu bahwa kiblat sebenarnya itu Ka'bah itu ngerti mereka, sudah tahu. Gitu. Tetapi mereka tidak mau. Jadi kamu jangan terpengaruh. Nah, gitu ya. Jadi kamu jangan terpengaruh dengan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Nah, Allah Ta'ala tidak lupa dengan tindakan mereka yang pura-pura tidak tahu, bahkan menghina Nabi. Allah Ta'ala tidak lupa. Nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibalas perbuatan mereka ini. Gitu ya. Sudah mendekati waktu Isya. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.